kalau lewat Jawa Timur khususnya dari Ngawi sampai Nganjuk kalau ketemu sama angin yang nggak sopan tetap semangat gitu. Mungkin terima kasih banyak sudah tinggal di Nganjuk. Ya, sama-sama Om. Terima kasih juga. Lain waktu bisa ngobrol. Ya, kalau ini nggak jadi mampir ke rumah dulu karena kita kelelahan. Kita ditabrak angin sih yang ini selama 14 jam 14 jam kita buat angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, tentunya masih seperti yang kemarin, saya Dul. Alhamdulillah malam ini saya kedatangan tamu yang spesial dari Jawa Barat. Nah, di sebelah saya ini ada Om Kiki berempat Om ya, yang tiga masih istirahat. Jadi kebetulan posisi sekarang Om Kiki ada di Nganjuk, ya, istirahat di Nganjuk di penginapan karena ya nanti aja biar diceritain sama Om Kiki. Jadi gini teman-teman, untuk kesempatan kali ini nanti saya ingin ngobrol sama Om Kiki perjalanan dari Jogja sampai menuju ke Nganjuk itu kayak gimana. Tetap ikutin terus bincang-bincang saya sama Om Kiki yang tidak usah dibawa ke hati, yang penting kita ada pengalaman lah ya, teman-teman, buat teman-teman juga untuk touring itu gimana dan sebagainya gitu. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, tetap berolahraga, tetap jaga kesehatan gitu ya. Langsung saja beliaunya di sebelah kiri saya biar mengenalkan diri kepada teman-teman juga gitu. Ya, terima kasih ya Om Dul. Alhamdulillah saya di Nganjuk ini diterima, disambut baik sama kawan-kawan sepeda, komunitas sepeda di Nganjuk ya. Sebelumnya saya kenalin diri, saya Kiki. Teman-teman sepeda tuh di Jakarta banyak manggil saya ini Om Asoy. Awalnya karena saya di saat berkomunitas main sepeda bawahnya Asoy terus. Kedua, segala sesuatu kalau memeriahkan suasana saya selalu bilang Asoy. Akhirnya anak-anak Asoy. Akhirnya anak-anak manggil Om Asoy. Nah, itu awalnya. Nah, berangkat dari main sepeda lipat, main MTB gitu ya. Saya punya keinginan melatih diri untuk gimana caranya ngajak uang. Nah, dari situ mulai kenal namanya sepeda touring. Belajar dari teman-teman sepeda federal gitu. Diajarin cara bertouring bagaimana, dikenalin sepeda touring. Nah, di saat punya sepeda touring pun saya belum pernah touring. Saya mulai touring itu ketika saya dapat tugas kerja di Lombok 2019. Jadi 2019 sudah mulai touring jarak jauh. Ya, saat itu saya bingung di Lombok mau ngapain. Terus di luar kerjaan itu kayak di pantai udah bosan gitu. Akhirnya saya ngelirik sepeda, tapi karena sepeda saya di Jakarta, akhirnya saya carilah sepeda di Lombok. Dapatlah sepeda touring, waktu itu United Rockford sepeda. Saya beli, saya ngeluk pulau Lombok sendirian. Terus saya keliling itu, sekali keliling 500 kilo gitu. Nah, 500 kilo itu nggak saya selesai dalam satu hari, tapi berhari-hari sambil menikmati perjalanan, pemandangan, sama eksplor lah. Nah, setelah dari situ pulang ke Jakarta, saya punya keinginan pengen touring lagi. Dapat kesempatan touring waktu itu Jakarta Cirebon. Ya, ketemulah sahabat saya sekarang namanya Om Iman dari Bogor. Ketemunya di Jakarta. Dari situ kita punya passion yang sama. Satu saat kita touring bareng lagi Om. Oke. Akhirnya lanjutlah touring.
Setelah touring terus sampai ke Sumatera, sampai kemana, berdua terus gitu. Tiba-tiba dari situ kita punya keinginan, yuk bikin yang agak jauh. Gimana kalau bikinnya touring Jakarta Jogja? Ayo. Saat itu kita udah niat berdua. Tiba-tiba di tengah jalan kenal komedi, salah satu partner saya sekarang itu di Facebook. Dia bilang dia mau touring Jogja sendirian. Kebetulan kita berdua mau touring Jogja juga. Om, kenapa kita nggak gabung? Ya udahlah, kita kumpul, kita bahas mau gimana mekanisme touringnya. Saat kumpul, akhirnya tercetus sama kita, kenapa kita nggak bikin aja yuk lucu-lucuan kacamata sepeda lah, di situ lahir. Akhirnya kita bikin nama kacamata sepeda. Akhirnya di pertama touring kita bertiga itu kita bikin namanya Tour de Jogja. Organize-nya adalah kacamata sepeda. Kacamata sepeda itu kita bikin menonjolkan manajemen yang detail. Jadi dalam touring itu yang kita persiapkan, sepedanya udah selesai. Karena kita bicara touring ini, sepeda nggak kita bahas lagi. Kita udah paham masing-masing. Karakter kita udah tahu masing-masing. Jadi kita nggak bahas sepeda. Teman yang lain banyak yang bahas sepeda. Tapi kita lebih membahas tentang persiapan. Kira-kira rute yang mau kita tuju ini kemana. Yang kedua, kira-kira apa yang harus kita siapkan di perjalanan. Kira-kira lintas komunitas yang kita lewati ini akan menerima kita. Karena kita bukan siapa-siapa saat itu, kita nggak dikenal orang. Dan yang selanjutnya kalau ada trouble, kita bagaimana antisipasi. Kalau terjadi kecelakaan, ada nggak asuransi yang mengcover kita. Dan ketika kita bermalam, apakah kita harus singgah ke rumah singgah untuk menginap. Nah, dari situ akhirnya kita bikin pola sedemikian rupa, kita berusaha untuk mandiri. Yang artinya mandiri ini bukan tidak butuh bantuan kawan. Kita butuh bantuan kawan, tapi artinya mandiri kita nggak mau merepotkan kawan. Gitu. Akhirnya kita bikin bagaimana cara manajemen itu akhirnya terbentuk. Jadi persiapannya itu kita lebih mendalami rute, iklim yang kita lewati, kemudian dari keamanan itu juga kita perhatikan. Mungkin Koramil, Polres, Polsek itu rutenya di situ yang terdekat apa, kalau kita terjadi apa-apa di situ. Terus dari puskesmas atau rumah sakit juga kita analisa di rute itu. Kalau ada terjadi tidak sehat, drop fisik, kita antisipasi kesehatannya juga gampang. Nah, selanjutnya dari situ posisi kita langsung mempersiapkan tentang apa yang terjadi kalau kita kecelakaan. Akhirnya kita berinisiatif mencari asuransi yang mau mengcover kita. Alhamdulillah kita dapat dari 2 perusahaan mau mengcover perjalanan kita. Jadi kacamata sepeda kalau touring itu selalu di-cover asuransi. Itu teman-teman. Jadi di kacamata sepeda ya, kalau touring ada yang cover. Nah, selanjutnya dari situ setelah ada asuransi yang mengcover, baru kita agak tenang. Keluarga pun yang kita tinggalkan juga tenang. Nah, dari situ mulailah kita bikin tahap kedua touring itu. Yang sekarang lagi kita jalanin adalah touring overland. Overland ini definisinya adalah melintasi pulau. Nah, yang sekarang kita jalankan touring Jawa, Bali, Lombok. Ya, karena kita start dari tahap awal itu Jakarta Jogja sudah selesai, maka ini touring yang kedua adalah lanjutannya. Maka startnya dari Jogja. Jogja sampai Banyuwangi, nyebrang Pulau Bali kita lintasi, langsung nyebrang ke Lombok. Maka di 3 hari terakhir itu di Lombok kita eksplor wilayah Lombok. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di 2 hari pertama ini kita sudah jalan. Pertama tujuannya Jogja, Ngawi. Alhamdulillah semua lintas komunitas menyambut baik. Alhamdulillah. Ya, karena tour overland ini misinya adalah satu, kita menjalankan namanya Goes Sayang Nusantara.
Goes Sayang Nusantara. Yang kedua, silaturahmi lintas komunitas. Jadi setiap wilayah yang kita lewati itu selalu ingin kita temui komunitas-komunitasnya, supaya kita mengenal lebih banyak warna di dunia sepeda di Nusantara ini. Dan kita setelah mengenal lintas komunitas, ternyata di Indonesia ini banyak orang baik gitu loh. Nah, di hari kedua kita lanjut Ngawi, tujuannya Jombang. Nah, cuman di momen ini pas kita hari tadi pagi mulai start dari Ngawi, ini anginnya mantep banget, nggak sopan kan? cuacanya ekstrim banget nih. Rute Ngawi ke Nganjuk ini Pantura itu mungkin 5 kalinya ya, jauh di atas Pantura. Sudah panas, mungkin 42 derajat tadi panas ini. Emang Tangan masih merah nih, kebakar. Emang hari ini panas banget teman-teman. Yang kedua, anginnya gede banget. Saking gedenya angin, ini sepeda beratnya minta ampun. Keseimbangannya susah kita jaga, karena angin bukan nabrak dari depan atau dari samping, anginnya muter. Jadi goyang kiri, goyang kanan gitu. Kadang kita kedorong ke depan, kadang kita kedorong ke belakang gitu. Jadi akhirnya badan yang ngeluarin tenaga ini nggak cuma kaki, pinggang, tangan, badan, sampai kepala aja kita nunduk. Kalau udah ketabrak angin nundukin. Nah itu beratnya minta ampun untuk rute Ngawi ke Nganjuk. Jadi akhirnya rute kedua yang harusnya finish Jombang nggak selesai ya. Karena di peserta yang 4 orang ini 2 usianya di atas umur 55. Teman-teman, dari yang 2 itu bilangnya usianya sudah di atasnya 50 kan ya? Ya, di atasnya 50, jadi bisa buat cambukan buat kita yang sesepuh aja masih giat untuk bersepeda gitu ya. Jadi di usia yang paling tua ini adalah Aki Iwan kita panggilnya. Oh ya, 4 Ya. orang ini siapa aja? Mungkin teman-teman Ya. yang tahu. Yang satu saya sendiri, Ya, Vicky ya. Asli Saya sekarang domisilinya Jakarta. jadi Om Vicky domisili di Jakarta. Ya. Yang kedua Komedi usianya 56 tahun. Komedi Dari Tangerang. Yang ketiga Aki Iwan. Yang dari Tasik asalnya, ya. Usianya 63 tahun. 63 tahun. Ya. Betul. Yang terakhir yang keempat Om Imat dari Bogor. Usianya 35 tahun. Nah, jadi kami berempat ini punya frekuensi cara goes, cara mengambil keputusan, cara menyikapi satu sama lain udah sama frekuensinya. Kita fun bike, kita nggak mau melihat serius tentang touring, tapi kita menikmati perjalanan gitu. Kalau ditanya dalam touring perlu nggak sih kita latihan? Ya perlu, karena dalam touring itu nggak hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tapi ketahanan fisik juga dibutuhkan, mental juga dibutuhkan. Karena dalam touring itu kita bisa belajar yang namanya sabar, saling toleransi kepada sesama teman dalam bertouring. Teman-teman itu jadi alhamdulillah sedikit ilmu yang mungkin kita bisa dapat dari Om Vicky. Jadi jangan takut kalau lewat Jawa Timur, khususnya dari Ngawi sampai Nganjuk. Kalau ketemu sama angin yang nggak sopan, tetap semangat gitu. Om Vicky terima kasih banyak sudah singgah di Nganjuk. Ya, sama-sama Om. Jadi makasih juga. Lain waktu bisa singgah ke rumah saya juga. Siap, insya Allah. Ini nggak jadi mampir ke rumah Om, karena kita kelelahan. Siap. Kita ditabok angin. Siap, saya mengerti. Selama 14 jam. 14 jam ditabok angin. Oke Om. Siap. Mungkin itu aja teman-teman. Om Vicky biar lanjut istirahat. Ya. Besok mau perjalanan ke lanjut ke Jombang.
biar nanti teman-teman juga langsung ngawal atau langsung bawa ke teman-teman di Jumpa juga dan seterusnya. Om Gigi terima kasih banyak dari saya mewakili teman-teman Nganjuk, khususnya jangan kapok nanti Nganjuk gitu ya. Hati-hati di jalan, tetap semangat, sukses buat agenda Om Gigi. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.